Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar jawabannya nampaknya banyak yang kekenyangan. Alhamdulillah tadi ikut buka puasa. Semoga Allah terima ibadah puasa kita. Amin. Sekali lagi, karena salam itu doa, dan kita dianjurkan, disunnahkan untuk saling mendoakan untuk keselamatan dunia akhirat. Kita ulangi sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, mobil khusus para asatid, para guru, para orang tua, tokoh masyarakat, segenap pengurus DKM atau takmir Masjid At-Taqwa ini, serta jamaah sekalian, ya insya Allah semua kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada hari ini insya Allah kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Baru saja kita usai sholat berjamaah maghrib. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Kemudian kita tidak membiarkan speedometer pahala kita berhenti, maka kita lanjutkan lagi. Dan jangan lupa kita luruskan niat kita niatkan untuk beriktikaf di rumah Allah ini. Kemudian juga niatkan bersilaturahim, karena kata Nabi, man sarrahu ayyubu satalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang mau dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia selalu bersilaturahim. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita niatkan untuk thalabul ilmi, untuk mencari ilmu, untuk belajar, sekecil apapun ilmu yang kita pelajari. Karena kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar, yang pergi, yang melakukan satu ikhtiar untuk menuntut ilmu, untuk belajar, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai pulang, sampai selesai maksudnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan pada kita keikhlasan dan keistiqomahan
dan pada saatnya nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku yang saya cintai dan saya hormati karena Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah disampaikan insyaallah kajian kita pada kesempatan ini kita mengacu kepada sebuah kitab, yaitu kitab Nuzhatul Muttaqin Syarah Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin lil Imam Al-Hafidh Al-Faqih Zakaria Muhyiddin Yahya Syaraf An-Nawawi, wafat 676 Hijriah. Nah, kemudian kitab ini disyarah oleh sekelompok ulama yang diantaranya dipimpin oleh Dr. Mustafa Dib Al-Bugha. Ini diantara kitab syarah yang terbaik, karena kita tahu Riyadhus Shalihin banyak disyarah oleh ulama, dari ulama-ulama dulu sampai ulama-ulama sekarang. Disyarah itu bukan kitab itu kurang dipahami oleh umat, tetapi disyarah untuk memberikan banyak wawasan kepada umat, apalagi sesuai dengan perkembangan zaman. Banyak hal yang berkembang. Nah, karena itulah bukan untuk saling membenturkan satu dengan yang lain, tetapi justru dengan banyaknya syarah penjelasan ulama, maka umat memiliki banyak wawasan, banyak pilihan, banyak alternatif. Maka ini kita pakai Nuzhatul Muttaqin, insyaallah mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dan faedah yang banyak insyaallah. Nah, sebelum kita mulai sedikit mungkin memperkenalkan diri, Al-Faqir ilallah. Saya Muhammad Ridwan Yahya. Ya, Muhammad Ridwan Yahya. Kelahiran mungkin seusia dengan bapak-bapak yang ada di sini, 1968. Sudah berapa tahun? 54 ya? 55. Tapi kata orang, saya lebih muda dari wajah saya. Ada yang bilang berapa? Dia bilang 54. Beda-beda tipis lah gitu. Alhamdulillah. Nah, kemudian saya berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Dulu kuliah S1 di Al-Jami'ah Al-Islamiyah bil Madinatul Munawwarah, lanjut S2, S3 dan seterusnya. Sekarang saya sebagai sekretaris umum Ikatan Alumni Universitas Islam Madinah seluruh Indonesia. Jadi alhamdulillah teman-teman kita alumni Universitas Islam Madinah yang ada di Indonesia dan yang bergabung dengan ikatan kita saling mengenal. Kemudian juga saya diamanahi sebagai wakil ketua umum Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia yang beranggotakan 23 negara. Di adik-adik kita, saudara-saudara kita yang pulang dari Timur Tengah, kuliah dari Saudi Arabia, Mesir, Maroko, Libya, Sudan, termasuk kita ambil Pakistan dan Turki, dan datang menjadi alumni. Kita bergabung dalam sebuah wadah namanya Jati Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia sebagai salah satu sarana perjuangan, salah satu
bagaimana alumni dari sekolah alumni Timur Tengah bisa beraktivitas dalam satu lembaga kealumnian. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke pelajaran kita. Kesempatan ini insya Allah kita akan membahas bab tentang taubat. Ya. Bab taubah. Sini Imam Nawawi menulis bab taubah. Bab tentang taubat. Ini bab kedua setelah babul ikhlas. Tapi saya langsung masuk di bab taubat. Qala ulama berkata, at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Taubat itu hukumnya wajib dari semua atau setiap dosa. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala, apabila maksiat atau dosa antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin, tidak berkaitan dengan hak manusia. Jadi kalau dosa itu antara hamba dengan Allah, falaha syurutun thalatha, atau falaha thalathatu syurut, maka syaratnya ada 3. Ahaduha, yang pertama, ayyuqli'a 'anil ma'siyah. Yang pertama, dia harus berhenti dari maksiat, stop. Wathani, yang kedua, ayyandama 'ala fi'liha, dia menyesali atas perbuatannya, bahwa dia sudah melakukan maksiat itu. Wathalithu, yang ketiga, ayyazima alla ya'uda ilaiha abadan, dia bertekad, berazam tidak akan mengulangi lagi selamanya. Fa in fuqida ahadu thalatha, kalau salah satu dari 3 itu tidak ada, salah satu dari 3 syarat itu hilang, fala tasihha taubatuhu, maka taubatnya tidak sah. Kemudian, wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adamiyyin, kalau dosa dan maksiat berkaitan antara manusia, antara hamba dengan orang lain, fa syurutuha arba'atun, maka syaratnya ada 4. Ada berapa? Ada 4. Hadhihi thalatha, 3 yang tadi itu, kemudian ditambah wa ayyabra'a min haqqi sahibiha, dan dia harus mengkelirkan dengan sang pemilik hak itu, harus clear. Fa in kanat semalan aw nahwahu raddahu ilaihi, kalau dosanya itu berkaitan dengan harta, dengan barang misalnya, atau yang lainnya dan sebagainya, maka dia harus kembalikan kepadanya. Wa in kanat hadda qaffin, apabila sebuah tuduhan, kita pernah menuduh seseorang, menuduh dia penjahat, menuduh dia orang musyrik, menuduh dia orang yang mengerjakan yang haram, apa saja tuduhan yang menyakitkan bagi orang, wa nahwahu, dan yang lainnya sebagainya, makkanahu minhu aw talaba afwahu, maka dia harus berikan kesempatan pada orang itu untuk membalas, atau dia minta maaf, minta dimaafkan. Wa in kanat ghibatan, nah ini yang banyak
dilakukan oleh orang sekarang tanpa kita sadari, sangat gampang sekali. Kalau itu berupa ghibah. Ghibah itu definisinya dzikruka akhaka bima yakrah. Kamu cerita saudaramu dan dia tidak suka. Kalau dosa itu ghibah, istahallahu minha, maka minta dihalalkan, minta maaf dia. Berani nggak kita datang ke orang yang pernah kita ghibah? Pak, Bu, maaf kemarin saya ghibah. Dimaafkan nggak? Ya, risiko kan? Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Ustaz, saya kayaknya kalau minta maaf rada-rada berat. Jangan berghibah. Kemudian, wa yajibu ayyatuba min jami'i dzunub. Dia wajib bertobat dari semua dosa. Fa in taba min ba'dihha. Kalau misalnya dia bertobat dari sebagian dosa, misalnya dicicil dosanya. Jadi dosa kita, misalnya dosanya 10, dia mau tobat 5 dulu deh. Fa in taba min ba'dihha. Kalau dia tobat dari sebagiannya, sahhat taubatuhu. Tobatnya sah. Inda ahlil haqqi, menurut ulama. Min dzalika dzambi, dari dosa yang dia tobat itu. Wa baqiya alaihi al-baqi, tetapi dosa yang lain tidak. Dosa yang lain masih. Jadi dia bertobat dari 5 dosa misalnya, maka yang clear yang 5 itu. Yang sisanya belum. Wa qad tadhaharat dalailul kitab was sunnah wa ijma'il ummah. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah, dari ijma' al-ummah, ijma' ulama ala wujubi taubah. Di antaranya di sini seperti manhaj Al-Imam An-Nawawi dalam menulis Riyadhus Shalihin ini, selalu dalam setiap bab dibuka dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan bab, dengan tema. Karena Al-Quran adalah dalil paling tinggi, kemudian setelah itu hadis yang berkaitan dengan bab. Nah, di sini beliau mengutip beberapa firman Allah Subhanahu wa taala tentang taubat. Yang pertama di surat An-Nur ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wa tubu ilallah, dan bertobatlah kalian kepada Allah jami'an semuanya. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang beriman, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian beruntung. Kemudian yang kedua di surat Hud ayat 3, istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Istaghfiru rabbakum, dan mohonlah ampunan kepada Rabb kalian, kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma tubu ilaihi, kemudian bertobatlah kalian kepada Allah. Kemudian ayat yang ketiga yang terakhir di surat At-Tahrim ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah, tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Baru kemudian masuk di beberapa hadis yang berkaitan dengan taubat, berkaitan dengan bab. Kita ambil beberapa di antaranya ya, karena tidak mungkin kita bahas semuanya nih. Yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yaqul, bersabda. Apa sabda Nabi? Wallahi, demi Allah, inni, sesungguhnya aku, la astaghfiru, benar-benar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam di situ lam litakid, benar-benar memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan bertobat kepadanya, fil yaumi, dalam satu hari, aktsara, lebih banyak, min sab'ina marratan, daripada 70 kali. Satu hari Nabi istighfar dan bertobat kepada Allah lebih dari 70 kali. Rawahul Bukhari. Afadal hadis. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, afdal ummati ala taubati wal istighfar. Nabi memberikan dorongan, motivasi kepada umat untuk bertaubat dan beristighfar. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam, ma'a kaunihi ma'suman, meskipun beliau adalah orang yang maksum, terjaga dari dosa, wa khairul khalaiq, sebaik-baik makhluk. Jadi makhluk di alam jagat raya ini yang terbaik adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ghafarallahu lahu, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni beliau, ma taqaddama min dzambihi, apa-apa yang telah lalu dari dosanya, dosa-dosa yang telah dilakukannya yang telah lalu, wa ma ta'akhkhara, yang akan datang. Yastaghfiru, beliau senantiasa memohon ampunan kepada Allah, wa yatubu, dan bertobat kepadanya, fil yaumi, dalam satu hari, sab'ina marratan, 70 kali. Untuk apa? Kata beliau, ta'liman lil ummah, untuk memberikan pelajaran kepada umatnya, kepada kita semuanya. Wa ziyadatun fi darajatihi indallah, dan itu menjadi penambah ketinggian derajat beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari hadis yang tadi, al-istimraru fit taubati wal istighfar, mendawamkan, sering, ya, bertaubat dan beristighfar, dilakukan secara berkala. Min sya'nihima, fungsi keduanya, mahfuz dzunubi wal atham, menghapuskan, mendelet dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan, allati qad yaqa'u fiha al-insan min ghairi syu'ur, yang bisa jadi manusia terjatuh ke dalamnya tanpa dia rasakan. Ya. Jadi ada orang melakukan dosa karena dia sadari, mungkin juga kita melakukan dosa tanpa kita sadari. Maka mendawamkan istighfar dan dosa dan taubat itulah untuk menutupi dosa-dosa yang kita lakukan mungkin tanpa kita sengaja. Mungkin di jalan, di mana gitu kan, kadang-kadang terucapkan ucapan yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Kemudian wa anil Agharr bin Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau?
Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, tubu ilallahi wastaghfiruh, bertobatlah kalian kepada Allah dan mohonlah ampunannya. Disuruh bertobat dan istighfar. Fa inni, karena sesungguhnya aku, atubu fil yaumi, taubat dalam satu hari, mi'ata marratin, 100 kali. Jadi ini riwayat Muslim, di hadis Bukhari lebih dari 70 kali, sedangkan di riwayat Muslim 100 kali. Masya Allah. Nah, kemudian penjelasannya, yang pertama, ma'ama qablahu, sama dengan sebelumnya, hadis sebelumnya tadi riwayat Al-Bukhari. Annal matlub, yang dituntut, yang diperintahkan, kathratul istighfar, yaitu memperbanyak istighfar. Itu intinya itu. Jadi memperbanyak istighfar. Wal musara'ati ila taubati, dan bersegera bertobat. Jangan nunda-nunda bertobat. Jangan bilang ntar, jangan bilang nanti aja. Wa ma dzukira fi hadzal hadis, apa yang disebutkan di dalam hadis ini, walladzi qablahu, dan juga hadis sebelumnya Bukhari, yang kedua Muslim 70 dan 100, minal adadi, angkanya, angka 70, angka 100, la yuqsadu bihi tahdidu, yang dimaksudkan bukan pembatasan jumlahnya, wa innama, akan tetapi, al maqsudu bihi, maksudnya al kathrah, yang penting banyak. Jadi boleh nggak kita istighfar lebih dari 100 atau boleh, karena laysa lit tahdid, itu angka bukan pembatasan, tapi lil kathrah, menunjukkan banyaknya. Oh 120, oh 200. Kalau kurang dari itu, ya boleh. Karena kalau kathir itu, lebih dari 2 sudah kathir. Itu penjelasannya. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Masya Allah, di hadis berikutnya, wa an Nabi Hamzah Anas bin Malik al-Ansari khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hamzah, yaitu Anas bin Malik al-Ansari, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lallahu afrahu bi taubati 'abdihi, sungguh Allah lebih bergembira dengan taubat hambanya. Jadi kalau ada orang taubat, Allah gembira. Min ahadikum, melebihi gembira salah seorang di antara kalian, saqata ala ba'irihi, yang jatuh dari tunggangannya, wa qad adallahu fi ardi falatin, dan dia hilang di gurun. Kemudian wa fi riwayat Muslimin, dijelaskan dalam riwayat Muslim, lallahu asyaddu farahan bi taubati 'abdihi, sungguh Allah lebih gembira daripada taubat hambanya. Hina yatubu ilaihi, ketika dia bertobat kepada Allah, min ahadikum, dari salah seorang di antara kalian, kana ala rahilatihi bi ardi falatin, di atas bersama tunggangannya, ya, di sebuah gurun padang pasir. Fam falatat minhu,
tiba-tiba tunggangannya lepas dari dia. Wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, padahal di atas tunggangannya itu ada makanannya dan minumannya. Fa aisa minha, sempat dia putus asa, hilang dah, ya. Fa ata syajaratan, lalu sambil dia putus asa, dia pergi menjadi sebuah pohon, beristirahat di bawah sebuah pohon. Fattaja'a fi dhilliha, lalu dia bersandar di bawah naungan pohon itu. Wa qad aisa min rahilatihi, dan dia sudah pasrah, dia sudah pesimis lah. Udah nggak dapat nih, udah hilang dah. Itu kira-kira. Fa bainama huwa kadzalik, di saat-saat dia merasa sudah kehilangan kepercayaan, sudah pasrah, sudah pesimis, idza huwa biha qa'imatan 'indahu, tiba-tiba tunggangannya itu ada berdiri di sampingnya. Fa akhadha bi khitamiha, lalu diambil kekangnya. Tsumma qala, gembira kan? Tsumma qala, lalu dia berucap, min syiddatil farah, karena begitu gembiranya dia ingat kepada Allah, dia mengatakan, Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuka, ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Akhta, kata Nabi, akhta'a min syiddatil farah, dia salah ucap saking senangnya. Jadi kadang-kadang orang saking senangnya bisa salah ucap. Ini juga ada kayak pengantin baru, begitu dia mau masuk di kamar istrinya pengantin baru, dia bilang ke istrinya, Allahumma antas syaitan. Apa mestinya? Allahumma jannibna syaitan. Allahumma antas syaitan. Istrinya bisa paham bahasa Arab juga, dia bilang anta kadzalik, wa anta jin gitu. Jadi kadang-kadang ada kesalahan karena salah ucap, karena orang terlalu senang atau terlalu sedih. Kemudian yang terakhir jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa an Abi Sa'd bin Malik ibni Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id al-Khudri, an Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, kana fi man kana qablakum, di antara umat sebelum kalian, rajulun, seseorang laki-laki, qatala, telah membunuh tis'atan wa tis'ina nafsan, 99 orang. Fasa'ala an a'lami ahli al-ard, kemudian dia bertanya tentang orang yang paling alim di muka bumi. Jadi dia pengen sadar ya. Fadulla ala rahibin, lalu ditunjukkan kepada seorang pendeta rahib. Fa'atahu, lalu dia datang kepadanya. Faqala, lalu berkata, innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Ini cerita dia sudah membunuh 99 orang, luar biasa. Fahal lahu min taubatin, apakah masih diterima taubatnya? Faqala la, pendeta itu, rahib itu berkata tidak. Faqatalahu, lalu dia bunuh pendeta itu. Fakammala bihi mi'atan, cukup 100. Jadi angkanya menjadi 100 dengan dibunuh pendeta itu. Tsumma sa'ala an a'lami ahli al-ard, dia tidak berhenti mencari, dia cari lagi siapa penduduk di muka bumi yang paling alim tentang hukum, tentunya yang bisa mengarahkan dia. Fadulla ala rajulin alimin faqal, lalu ditunjukkan pada seorang alim, lalu dia berkata, innahu qatala mi'ata nafsin, dia telah membunuh 100 orang. Fahallahu min taubatin, apakah dia masih ada kesempatan bertobat? Faqala na'am, alim itu berkata ya. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah, siapa yang menghalangi dia dengan tobat? Tapi syaratnya, intaliq ila ardi kadza wa kadza, kamu pergi ke negeri ini dan ini. Fa inna biha unasan ya'buduna Allah Ta'ala, karena di sana
penduduknya senantiasa beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'budillaha ma'hum, sembahlah Allah bersama dengan mereka. Wala tarji' ila ardika, dan jangan sekali-kali kamu kembali ke negerimu yang lama itu. Fa innaha ardusu, di situ negeri buruk, penduduknya buruk. Fantalaqa, lalu laki-laki itu berangkat mengikuti perintah sang alim. Hatta idza nasafat tariq, sampai di tengah jalan, perjalanannya sudah separuh jalan, atahul maut, meninggal dunia. Fakhtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul adzab, lalu malaikat rahmat dan malaikat azab bertengkar, berselisih. Ini bagian siapa nih? Faqalat malaikatur rahmah, berkatalah malaikat rahmat, jaa taiban, dia datang mau bertobat. Muqbilan biqalbihi ilallah ta'ala, hatinya ikhlas mencari Allah Subhanahu wa ta'ala. Azan dulu ya. Baik. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Jemaah sekalian, kita lanjut sedikit ya. Tadi sampai di mana ya? Wa qalat malaikatul adzab wa faqalat malaikatur rahmah, berkatalah malaikat rahmat, jaa taiban muqbilan biqalbihi ilallah ta'ala, dia datang bertobat, hatinya ikhlas mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qalat malaikatul adzab, dan malaikat adab juga berargumentasi, berkata,
Apa katanya? Innahu lam ya'mal khairan qat. Dia belum beramal sama sekali. Keduanya berselisih kan, tidak ada kesepakatan. Fa'atahum malakun. Lalu datang satu malaikat lagi. Datang malaikat ketiga. Fi surati adamiyyin, dalam wujud seorang manusia. Faja'aluhu bainahum ay hakaman. Lalu malaikat ini dijadikan sebagai penengah di antara keduanya. Karena keduanya berselisih, masing-masing punya dalil, punya alasan, harus ada yang menengah ini. Tidak ada selesainya. Lalu dia berkata, malaikat yang ketiga itu berkata, Kisu ma bainal ardaini. Ukur antara dua negeri. Fa ila ayyatihima kana adna, ke negeri mana dia lebih dekat, fa huwa lahu, maka dia yang berhak mengambilnya. Faqasu, lalu mereka mengukurnya, fa wajaduhu, mereka mendapatkannya, jenazahnya adna ilal ardi allati arad, lebih dekat kepada negeri yang dimaui. Orang-orang yang penduduknya orang-orang beribadah kepada Allah. Faqabadathu malaikatur rahmah, lalu diambillah oleh malaikat rahmah dan dibawa ke surga. Muttafaqun alaihi. Hadis ini disepakati kesesuaiannya, syaratnya sama antara Bukhari dan Muslim. Pelajaran-pelajarannya secara ringkas saja. Yang pertama, husnu uslubin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tawjih wal mau'izah. Bagusnya cara metode Nabi di dalam membimbing dan memberikan nasihat. Bidarbil amthilatil waqi'iyah, dengan memberikan contoh-contoh yang realistis yang terjadi. Wa kadzalika jawazut at-tahadduts, begitu juga dibolehkannya berbicara, bercerita anil umamis sabiqah, tentang umat-umat terdahulu. Ini kan cerita umat terdahulu kan sebelum Islam. Mimma lam ya'ti Islam bima yukhalifu, selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang kedua, an-nufusul lati fiha isti'dadul lil khair, jiwa-jiwa yang memang ada kesiapan untuk menerima kebaikan, wal haq, dan kebenaran. Tarji'u ilal istiqamah, biasanya akan kembali kepada istiqamah. Wa inin harafat bihil ahwa hinan an tariqil huda, meskipun di awal terombang-ambing dengan roh nafsu, sampai kadang-kadang bisa tersesat. Makanya jemaah sekalian, kalau ada orang yang berdosa, kita jangan langsung menghukum dia, mencela dia, karena bisa jadi dia bertobat dan dia lebih dekat kepada Allah daripada kita yang mencela kita. Yang ketiga, fadlul ilmi ma'akillatil ibadah, lebih utamanya ilmu meskipun sedikit ibadah. Ala kathratil ibadah ma'al jahli, daripada banyak ibadah tapi bodoh. Ya, kemudian berikutnya, babut taubati maftuh, pintu surga selalu bertobat. Wattaibu maqbulun ma'udhu minhu dzambu, dan orang yang bertobat diterima tobatnya meskipun seberapa besar pun dosanya. Wa kathrat khatayahu, dan betapa banyak kesalahan-kesalahannya. Kemudian di sini juga ada pelajaran qabulu taubatil qatil hamdan, diterimanya tobat pembunuh dengan sengaja. Wa alaihi ijma' ulama, dan ini ijma' ulama, li anna dhahir min al hadits, karena zahir daripada hadisnya, anna qatlahu lin nufus kana amdan wa ulwanan, dia membunuh 99 orang sampai 100, itu sengaja itu. Walam yamna dzalika min qabuli taubatihi, dan dia tidak dilarang, ya, tobatnya tidak dilarang dari itu. Wa hadza wa in kana fi syar'i man qablana, ini meskipun terjadi pada syariat sebelum kita, umat terdahulu, lakinnahu ja'a fi syar'ina ma yu'iduhu, tapi ini juga ada dalam syariat kita yang mendukungnya. Qaulillahi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala fi suratul Furqan, di surah Al-Furqan, illa man taba, kecuali yang bertobat, wa amana, dan beriman, wa amila amalan salihah,
dan beramal dengan amal soleh, faulaika, maka mereka itulah yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, Allah ganti, Allah konversi kesalahan-kesalahan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk senantiasa bertobat kepada Allah dari segala kesalahan dan dosa kita, dan Allah berkenan menerima taubat dan istighfar kita insyaallah. Demikianlah kajian kita pada kesempatan ini. Kalau ada waktu silakan yang mau ya